Setelah kemarin ngebahas gimana keunggulan dan kekurangan bermain di affiliate pay per sale seperti Shopee Affiliate, TikTok Affiliate. Kali ini kita akan bahas juga nih masih di affiliate pay per sale, tapi ini agak menarik juga ya teman-teman ya. Tapi kalau Kang melihat sih untuk si affiliate ini tuh affiliate yang namanya pay per lead, karena memang kita pun untuk berjualan ini tuh butuh banget yang namanya leads dan juga trust yang cukup tinggi. Nah, dengan komisi yang cukup besar dan sangat menggiurkan, pastinya ini bisa jadi peluang buat kalian semua yang sudah lama terjun di media sosial untuk make money online, tapi ternyata pendapatannya masih segitu-gitu aja. Ya langsung aja kita bahas di sini ya. Now you're on Kang Adi Channel. Let's get it on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Ternyata sangat menarik sekali ya. Semakin banyak orang-orang yang bermunculan bermain yang namanya digital product. Meskipun mereka afiliasi, belum punya resource-nya, tapi yang jelas mereka tetap semangat ya. Dan banyak banget orang yang bingung gimana sih ketika kita mau berjualan digital produk. Berbeda halnya dengan produk fisik. Misalnya nih kalau Akang mau berjualan produk fisik, anggap aja misalnya remote TV ya. Kita mungkin bisa perlihatkan si produknya. Tapi kok digital produk seperti apa sih? Nah, sebelum kita bicara mengenai teknik bagaimana berjualan digital produk, kita akan bahas dulu sebenarnya apa yang bisa kita ambil dulu nih dari digital produk, ilmunya dan seperti apa konsepnya ketika kita mau berjualan. Oke. Yuk kita masuk ke slide yang ini. Jadi buat teman-teman untuk digital produk sendiri, jadi pada prinsipnya memang kita tuh harus mengenal dulu. Jadi siapa yang menjadi target kita dan kemudian value apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Terlepas dari yang namanya value, itu kita juga harus tahu betul yang namanya product knowledge ya. Ya namanya kita berjualan, namanya kita affiliate yang dikatakan juga sales marketing, ya promosi, ya closingin juga ya. Itu pasti kita butuh yang namanya product knowledge. Yang keduanya value yang akan kita berikan kepada para audiens yang akan membeli nantinya. Nah, persoalannya adalah terlalu banyak orang yang skeptis terhadap digital produk. Kenapa sih bisa seperti itu? Yang pertama adalah seringkali audiens itu terjebak oleh cara berpikirnya sendiri. Contohnya misalnya cara dapetin uang 100 juta dalam waktu 1 bulan dari media sosial. Nah, ketika dibuka isinya kok standar banget ya, apa yang telah kita jalani, apa yang telah saya jalani, apapun yang telah saya lakukan kok gini-gini aja isinya. Nah, dia tidak menerapkan apa yang ada dalam ebook itu sendiri atau dalam kursus itu sendiri, dan pada akhirnya menyalahkanlah coachingnya si pembuatnya. Nah, itu di sisi pembeli. Tapi di sisi penjual, kadang-kadang sebagai affiliate, kita sering menggunakan strategi-strategi yang mungkin akan bilang ini pinggir jurang ya. Yang dikatakan pinggir jurang itu yaitu orang-orang yang flexing dengan 2 angka. Jika memang flexingan itu ada prosesnya, kemudian dikenali juga atau dikenalkan kepada kita bagaimana mendapatkannya, it's okay. Itu adalah bagian dari mereka berjualan seperti itu. Ya. Nah, inilah ada 2 sisi memang yang harus kita pahami dulu. Nah, kita akan coba ambil kelemahan dari sisi pembeli dan kelemahan dari sisi penjual. Lalu kita akan coba ramu, racik dan sempurnakan di sini ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah ketika kamu menjadi seorang affiliate, itu kamu harus lihat dulu track record dari si kreatornya. Contohnya misalnya nih ada Ko Agus Leo, ada Ko Denny Santoso ya. Beliau memang orang-orang yang sudah lama bermain di dunia digital marketing dan mereka juga sudah banyak pengalamannya. Ketika membuat sebuah digital produk dan kemudian misalnya nih anggap isinya tuh kok ini semua saya juga tahu gitu. Tapi kan harus lihat sisi yang lain ya, sebagai audiens yang misalnya teman-teman sebagai konsumen ya atau yang konsum dari produk digital. Kalian bisa lihat ketika kelas itu 90% itu berisi pengalaman kamu yang kamu tahu dan sebagainya, itu adalah bagian dari validasi. Nah, biasanya kalau kamu ngikutin secara full, kamu kosongin dulu akalnya, itu kamu akan ketemu yang namanya insight. Itu pengalaman Akang ketika ikut banyak kelas, hampir 90% Akang tahu kemana arah larinya. Tetapi yang 10% itu insight. Ternyata ada yang belum kita lakukan. Gimana sih caranya seperti itu supaya kita bisa melihat ada insight di dalamnya, yaitu kita kosongkan dulu pikirannya. Kita kosongkan dulu apa yang kita tahu. Karena ketika kita masih ada isinya, kita mau nerima lagi akhirnya tumpah dan susah.
untuk mau nerima isi materi tersebut. Nah, di sisi affiliate inilah yang harus disikapi. Jadi kita nggak bisa juga yang namanya asal berjualan ya teman-teman ya. Asal berjualannya arti kata kita dengan flexing ya, kalau angka kamu sendiri sih nggak ada masalah. Tapi yang jangan adalah ketika kamu flexingin angka orang lain yang kamu klaim. Ketika ditanya akunnya siapa, kemudian gimana prosesnya, kamu bingung sendiri. Nah, yang pada akhirnya secara tidak langsung itu akan menjatuhkan value dari si produk digital itu sendiri. Nah, ketika kamu melakukan itu sebagai afiliator yang memang baru terjun, menurut Akang ada hal yang harus kalian pahami bahwa menjual produk digital itu ada keterkaitannya dengan membangun sebuah personal branding. Dipungkiri atau tidak, karena ini adalah produk digital, bentuknya non fisik, ya artinya kita harus bisa membangun trust ya di akun media sosial kita. Yang jelas itu yang pertama. Yang kedua, jika kamu memang niche-nya itu sudah terbentuk dan kemudian kamu merasakan bahwa di affiliate pay per sale yang lainnya itu sudah mulai merasakan penurunan komisi, mungkin kamu bisa bikin akun baru yang membangun personal branding kamu ya. Jadi nggak bisa juga kalau untuk berjualan produk digital dan kemudian kamu jadi satu niche-nya ya jadi gado-gado ya. Itu butuh proses yang cukup agak panjang, yang akan merasakan seperti itu. Karena untuk akun yang sekarang sudah banyak review di Keranjang Kuning, ketika mau bangun lagi personal branding jualan produk digital akan butuh ngerubah lagi, yaitu dengan cara bikin konten sebanyak-banyaknya yang fokus terhadap masalah tersebut ya. Jadi yang terpenting adalah kalau Akang mengutip apa yang disampaikan oleh Ko Denny Santoso barusan di YouTube Short itu, tugas affiliate adalah mendatangkan traffic sebanyak mungkin. Artinya di sini kita harus banyak bikin konten, ya. Bikin konten sebanyak-banyaknya. Dan itu yang akan rasakan ternyata ketika kita misalnya bermain di affiliate yang memang di luar Shopee, di luar TikTok, tanpa konten kita nggak akan dapat traffic, teman-teman ya. Jadi hal yang paling utama dan paling fundamental adalah ketika kalian membangun akun itu harus mulai terstruktur dan sangat rapi. Tanpa itu semua itu akan kesulitan. Dan work sekali ketika dicoba dan akan sudah praktekkan sendiri, ternyata ada leads yang masuk ya, dan sampai ada closingan juga ya. Itulah bagian gimana kita membangun trust kepada audiens ya, baik dari sisi profile, dari sisi biografi, kemudian struktur konten yang rapi ya. Urusan viral atau belumnya itulah bagian dari strategi kita yang memang ada teknik-teknik yang akan pelajari di beberapa kelas ini, bisa dikatakan hampir serupa tapi tak sama ya, based on pengalamannya masing-masing. Karena ini adalah bukan ilmu eksak, bukan bicara 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi kita akan bicara bagaimana ini berasal dari pengalaman siapa, datang dari mana, dan bagaimana ketika kita terapkan di akun kita works atau tidak ya. Nah, di sini pun ketika kamu mau berjualan digital produk, itu kamu harus tahu bahwa ketika kamu mau menawarkan produk itu, goalsnya untuk si audiens itu apa? Ya, jadi nggak bisa juga yang namanya kalau kita asal jual tanpa memberikan goals yang jelas kepada para audiens kita. Apakah itu berupa jaminan, Kang? Kalau jaminan berarti kita memberikan sebuah garansi atau kepastian bahwa dia akan berhasil. Menurut Akang, kita bukan bicara masalah garansi, tapi kita akan bicara masalah value, itu kembali kepada effortnya si audiens itu sendiri ya. Jadi ketika audiens itu tertarik dengan produk kita, kita harus beritahu bahwa ini semua bergantung dari effort kalian. Sebagus-bagusnya isi buku, baik fisik ataupun non fisik, sebagus-bagusnya kelas murah atau mahal, ketika kita bisa melihat peluang itu di dalamnya, nah itu bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Terlebih kalau kamu adalah seorang konsumen yang memang senang banget beli e-book, senang banget beli e-course, menjelajah, mencari sana sini, ini yang sudah seharusnya kamu pikirkan baik-baik. Tapi bagi para pemula, jangan sampai kalian membuat para pemula yang baru saja belajar dan akhirnya skeptis itu karena kesalahan promosi kita ya. Jadi kita promosi yang oke lah, kita menggunakan yang namanya marketing gitu ya, tapi dengan gimmick-gimmick yang logik gitu. Dan kita pun harus mulai melihat daya belinya berapa, value-nya berapa gitu ya. Karena ya ketika kita mau dapetin ilmu yang oke, ya akan berbanding lurus dengan harga. Tetapi minimalnya ketika ilmu yang oke itu ada di 100% atau 100%, kita bisa ambil kelas yang harganya mungkin di 10%-nya. Ketika misalnya harga kelasnya itu 1.200.000. Nah, kita lihat ini misalnya range kelasnya itu di harga 120.000 sampai 200.000 ya.
dan lihat kredibilitas kreatornya tuh, "Oh iya saya tahu ini kontennya kayak begini 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 begini," gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu patokan, teman-teman ya. Nah, akan coba menjembatani ketika audiens akan membeli produk digital dan si affiliate akan menjualnya, berarti keduanya harus punya fondasi yang kuat. Affiliate dia juga harus tahu kredibilitas si kreator yang produksinya, yang keduanya juga si pembeli juga harus tahu apa yang dibutuhkan. Karena kadang kala ada sikap impulsif yang membuat kita tuh terjerembab atas kesalahan kita sendiri dan akhirnya menyalahkan orang lain ya. Jadi clean up dulu pikiran kamu. Jangan sampai kamu tuh ketika beli digital produk yang pada akhirnya skeptis. Kalau kamu ngerasa bakal seperti itu dan belum ada effort yang lebih, akan ngerasa tahan dulu sampai kamu siap untuk dapetin effort lebih. Dan buat para afiliator yang mau menjual digital produk kalau asal flexing doang tanpa memperhatikan prosesnya, lebih baik tahan dulu sampai kalian bisa memberikan value yang baik. Karena industri ini terlihat akan berkembang. Meskipun di luar negeri ketika akan bermain di Clickbank melihat banyak sekali produk digital dan dulu belum tahu. Dan ternyata sekarang di Indonesia itu sudah mulai ramai ya teman-teman ya. Bahkan yang menariknya adalah ketika Ko Denny Santoso menjual binaural audio itu ya banyak yang memberikan testimoni ya, kemudian juga Ko Agus Leo ada juga banyak yang memberikan testimoni dengan produk digitalnya, berarti ada sebuah value yang didapat oleh para audiensnya ya. Namun di satu sisi lain, kelemahannya adalah dari produk digitalnya sendiri bisa apa namanya menyebabkan orang-orang itu berpikir terlalu instan ya. Akhirnya ngambil produk seenaknya dan jual di produk-produk bajakan di e-commerce ya, dan itu yang mungkin perlu diwaspadai oleh kita-kita semua. Jadi buat teman-teman yang konsumsi digital produk berupa e-book ataupun e-course, itu teman-teman alangkah lebih baik sambil membantu kreatornya itu beli langsung aja. Mahal oke, tapi kalian di samping mendapatkan ilmunya, kalian juga membantu kreativitas dari para kreatornya. Nah, buat para afiliator nih yang mau ngegas di bidang produk digital, insya Allah akan ada webinar di tanggal 25 September nanti. Jadi kalau kalian mau join di waiting listnya, akan sudah sematkan di bawah grupnya ya. Kita bisa tanya-tanya di sana dan kita akan bahas di sana bagaimana kita ekspansi kemampuan kita, eskalasi kemampuan kita untuk terjun di namanya digital produk. Terlepas kamu mau bikin ataupun misalnya mau jadi affiliate, kita akan bahas sama-sama di sana. Dan di tanggal 25 nanti kita akan ada webinar dan pastikan kalian hadir di sana. Akan ada produk digital. Ini berdasarkan riset Akang juga, pengalaman Akang dari mulai Akang bangun usaha, kemudian terjun di dunia media sosial, Akang combine semua dan Akang pun coba rangkum dari kelas-kelas yang Akang sudah dapatkan. Dan insya Allah harganya nggak mahal kok teman-teman ya, nggak sampai 500.000 kok, nggak sampai 200.000 juga. Dan ini adalah masih pre-sale dan istilahnya Akang juga mencoba memberikan value kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, langsung aja join di bawah sini, kita bisa diskusi sana ya, oke? Jika dirasa konten yang bermanfaat dan bisa menjadikan insight buat kalian semua, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. See you in the next video.